Tahun 2026 benar-benar terasa seperti sebuah gerbang baru yang membuat banyak orang berhenti sejenak lalu bertanya dalam hati, sebenarnya kita sedang menuju kemana? Bagi sebagian orang, angka 2026 mungkin hanya terdengar seperti penanda waktu biasa, sekadar pergantian kalender yang akan datang setelah serangkaian rutinitas panjang. Tetapi bagi ASN dan pensiunan Indonesia, tahun ini bisa terasa jauh lebih besar daripada sekadar pergantian tahun. Ada harapan, ada kegelisahan, ada pertanyaan yang terus berputar dari ruang rapat kementerian sampai meja makan keluarga, dari kantor pelayanan publik sampai ruang tamu para purna bakti yang sudah bertahun-tahun hidup dengan ritme pensiun yang terukur. Tahun 2026 seolah datang membawa satu pesan yang kuat bahwa perubahan tidak selalu masuk dengan suara keras. Kadang ia datang pelan-pelan, tetapi dampaknya bisa menjalar ke banyak sisi kehidupan. Coba bayangkan seorang ASN muda yang setiap pagi berangkat kerja dengan seragam rapi, membawa laptop, mengecek pesan dari atasan, menghadapi target, tuntutan pelayanan, dan harapan keluarga yang bergantung pada stabilitas penghasilannya. Di sisi lain, bayangkan juga seorang pensiunan yang bangun pagi lebih tenang, menyeduh teh, duduk di teras rumah, lalu memikirkan hal-hal yang tampak sederhana, tetapi sangat menentukan kualitas hidupnya. Seperti apakah uang belanja bulan ini cukup, apakah biaya obat tetap aman, apakah ada kabar baik tentang hak yang selama ini dinanti. Dua dunia ini tampaknya berbeda, tetapi sebenarnya terhubung erat oleh satu hal yang sama, yaitu rasa ingin hidup lebih pasti di tengah perubahan yang tidak pernah berhenti. Dan justru disinilah tahun 2026 menjadi begitu menarik, karena ia tidak hanya berbicara soal angka-angka, melainkan soal rasa aman, rasa dihargai, dan rasa percaya bahwa masa depan masih bisa dibentuk menjadi lebih baik. Banyak orang selama ini melihat ASN hanya dari satu sisi. Ada yang menganggap mereka aman karena punya penghasilan tetap, ada juga yang menganggap pensiunan sudah selesai dari urusan hidup yang berat karena tidak lagi menghadapi beban kerja harian. Padahal kenyataannya jauh lebih rumit daripada itu. ASN menghadapi dunia kerja yang berubah cepat. Teknologi makin masuk ke hampir semua lini pelayanan. Tuntutan masyarakat makin tinggi. Sistem birokrasi dituntut makin efisien, makin cepat, makin transparan, dan makin responsif. Sementara pensiunan justru menghadapi fase hidup yang tidak kalah menantang, karena stabilitas penghasilan di masa tua seringkali harus berhadapan dengan biaya hidup yang terus bergerak naik, kebutuhan kesehatan yang makin sering muncul, dan tanggung jawab keluarga yang belum tentu benar-benar selesai. Maka ketika kita berbicara tentang tahun 2026, yang sedang kita bicarakan bukan hanya soal arah kebijakan negara, tetapi juga soal bagaimana negara memandang para abdi negara, baik yang masih aktif maupun yang sudah purna. Ada sesuatu yang berbeda ketika masyarakat mulai menaruh perhatian lebih besar pada nasib ASN dan pensiunan. Dulu banyak pembicaraan publik terpusat pada hal-hal besar seperti investasi, pembangunan fisik, pertumbuhan ekonomi nasional, atau persaingan global. Sekarang pembahasan bergeser lebih dekat ke kehidupan sehari-hari. Orang mulai sadar bahwa kualitas negara juga ditentukan oleh seberapa baik negara menjaga orang-orang yang menjalankan sistemnya. Kalau ASN terus dituntut bekerja cepat, bersih, dan profesional, maka logikanya mereka juga perlu dibekali rasa aman yang memadai. Kalau pensiunan dihormati sebagai orang-orang yang sudah selesai mengabdi, maka penghormatan itu seharusnya tidak berhenti pada ucapan, tetapi terasa dalam kehidupan nyata mereka. Tahun 2026 bisa menjadi titik di mana cara pandang itu mulai diuji lebih serius. Yang menarik, perubahan besar seringkali tidak selalu dimulai dari sesuatu yang megah. Kadang ia dimulai dari pertanyaan yang sangat sederhana, misalnya, apakah struktur penghasilan ASN ke depan akan tetap sama seperti sekarang, atau akan bergerak ke arah yang lebih modern dan lebih adil? Apakah kesejahteraan akan dilihat hanya dari gaji pokok atau dari keseluruhan kualitas hidup? Apakah sistem penghargaan bagi pensiunan akan tetap berbasis pola lama atau mulai disesuaikan dengan realitas hidup hari ini? Apakah ada ruang untuk memperbaiki mekanisme pembayaran, pelayanan digital, validasi data, perlindungan sosial, dan akses informasi yang selama ini masih terasa rumit bagi sebagian orang? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini tampak teknis, tetapi sesungguhnya dampaknya sangat manusiawi. Karena pada akhirnya, setiap keputusan yang diambil dari atas akan berakhir di dapur rumah tangga, di rekening bank, di keputusan membeli obat, di kemampuan membantu anak, atau di rasa tenang saat tidur malam. Tahun 2026 juga bisa mengubah cara ASN melihat karir mereka sendiri. Selama ini tidak sedikit ASN yang bekerja dengan semangat, tetapi diam-diam menyimpan pertanyaan tentang arah masa depannya. Apakah pengabdian panjang benar-benar akan dibalas dengan sistem yang adil?
Apakah peningkatan kinerja selalu sejalan dengan peningkatan kesejahteraan? Apakah reformasi birokrasi akan berhenti pada slogan atau benar-benar menghadirkan perubahan yang terasa? Tahun ini bisa menjadi momen ketika harapan-harapan itu kembali diuji. Bukan berarti semua jawaban akan langsung datang sekaligus, tetapi arah pembicaraan sudah jelas. Perubahan bukan lagi sesuatu yang jauh. Ia sudah masuk ke meja diskusi, ke ruang kebijakan, ke percakapan antar pegawai, bahkan ke obrolan keluarga saat makan malam. Sementara bagi pensiunan, tahun 2026 terasa seperti tahun yang penuh mata terbuka. Banyak yang mulai lebih sadar bahwa masa pensiun tidak boleh hanya dipandang sebagai fase menunggu. Masa pensiun adalah fase hidup yang tetap aktif, tetap penting, dan tetap membutuhkan dukungan sistem yang baik. Para pensiunan bukan kelompok pasif yang cukup diberi penghasilan bulanan, lalu dianggap selesai. Mereka adalah manusia yang tetap punya kebutuhan sosial, ekonomi, kesehatan, bahkan kebutuhan untuk merasa terhubung dengan dunia yang terus berubah. Disinilah tahun 2026 bisa menjadi penting, karena perubahan yang baik bukan hanya soal nominal, tetapi juga soal penghormatan dalam bentuk pelayanan yang mudah, informasi yang jelas, sistem yang ramah, dan mekanisme yang tidak membuat orang tua harus merasa kebingungan sendiri. Kita juga tidak bisa menutup mata bahwa zaman sedang berubah sangat cepat. Dunia digital masuk ke semua bidang. Layanan publik makin terdorong ke sistem online. Verifikasi, administrasi, pencairan, pelaporan, hingga komunikasi resmi semakin bergantung pada perangkat dan aplikasi. Di satu sisi ini kabar baik karena membuat proses lebih cepat dan efisien. Tetapi di sisi lain, perubahan seperti ini juga bisa menimbulkan jurang baru. ASN yang sudah terbiasa dengan ritme digital mungkin lebih cepat beradaptasi, tetapi sebagian pensiunan bisa merasa tertinggal kalau tidak didampingi. Maka ketika bicara tahun 2026, yang perlu dipikirkan bukan cuma modernisasi sistem, tetapi juga keadilan dalam akses. Perubahan yang hebat bukan perubahan yang hanya memudahkan yang sudah kuat, tetapi perubahan yang juga mengangkat mereka yang selama ini bergerak lebih pelan. Ada suasana yang unik ketika bangsa sedang berada di persimpangan antara harapan dan realitas. Harapan itu datang dari keyakinan bahwa kebijakan bisa diperbaiki, sistem bisa dibenahi, kesejahteraan bisa ditingkatkan, dan pelayanan bisa dipermudah. Tapi realitas mengingatkan bahwa setiap langkah memerlukan perhitungan, anggaran, data, dan proses yang seringkali tidak sederhana. ASN dan pensiunan berada tepat di tengah tarikan itu. Mereka belajar berharap tanpa ingin tertipu, harapan kosong. Mereka belajar bersabar tetapi juga tidak ingin terus-menerus hidup dalam ketidakpastian. Dan mungkin justru disinilah makna penting tahun 2026. Ia bukan sekadar tahun hasil, melainkan tahun penentu arah. Tahun di mana masyarakat akan melihat apakah pembicaraan tentang penghargaan terhadap abdi negara benar-benar bergerak menjadi tindakan atau hanya berhenti di ruang wacana. Kalau kita jujur, salah satu hal yang paling dibutuhkan ASN dan pensiunan hari ini adalah kepastian. Bukan sekadar kabar baik yang setengah jadi, bukan janji yang terlalu cepat beredar sebelum matang, bukan juga isu yang membuat orang berharap tinggi, lalu kecewa diam-diam. Yang dibutuhkan adalah kejelasan arah. Kepastian itu sangat berharga karena memberi ruang bagi orang untuk merencanakan hidup. Seorang ASN bisa menyusun langkah keuangan keluarga dengan lebih tenang jika ia tahu arah penghasilannya. Seorang pensiunan bisa mengatur belanja, obat, tabungan, dan bantuan untuk anak cucu dengan lebih mantap jika ia tidak terus dihantui ketidakpastian. Maka, jika tahun 2026 benar-benar ingin menjadi tahun perubahan, salah satu ukuran utamanya adalah sejauh mana ia mampu menghadirkan rasa pasti. Perubahan juga tidak melulu berbentuk kenaikan angka. Ini penting dipahami. Karena terkadang masyarakat terlalu fokus pada nominal, padahal kualitas hidup dibentuk oleh banyak hal lain. Bagi ASN, lingkungan kerja yang lebih manusiawi, sistem evaluasi yang lebih adil, peluang pengembangan kompetensi yang nyata, dan layanan administrasi internal yang lebih sederhana juga merupakan bentuk perubahan besar. Bagi pensiunan, kemudahan akses layanan, proses verifikasi yang tidak menyulitkan, respons cepat terhadap keluhan, dan perlindungan dari penipuan digital juga sama pentingnya dengan nominal yang masuk setiap bulan. Tahun 2026 bisa menjadi momen ketika cara kita memaknai kesejahteraan mulai bergeser dari sekadar jumlah uang menjadi kualitas sistem yang menopang kehidupan. Lalu ada satu sisi emosional yang sering tidak dibicarakan cukup dalam, yaitu rasa dihargai. Banyak ASN bekerja tidak hanya demi gaji, tetapi juga demi martabat pengabdian. Banyak pensiunan bertahan dengan sederhana bukan karena tak punya kebutuhan, tetapi karena terbiasa hidup disiplin dan menjaga diri. Namun manusia tetap manusia, mereka ingin merasa diperhatikan, mereka ingin merasakan bahwa negara tidak lupa, bahwa setelah bertahun-tahun mengabdi,
Ada bentuk kehadiran negara yang tidak hanya formal, tetapi juga hangat. Kadang rasa dihargai ini tidak datang dari hal besar. Ia bisa datang dari sistem yang lebih mudah dipahami, petugas yang lebih ramah, informasi yang lebih jujur, dan kebijakan yang tidak membiarkan orang menebak-nebak haknya sendiri. Kalau tahun 2026 mampu menghadirkan itu, maka perubahan yang terjadi bukan hanya administratif tetapi juga batiniah. Kita juga perlu jujur bahwa banyak keluarga Indonesia bergantung secara tidak langsung pada stabilitas ASN dan pensiunan. Ketika seorang ASN menerima penghasilan, yang ikut bernapas lega bukan hanya dirinya, tetapi juga pasangan, anak, orang tua, bahkan kadang saudara yang dibantu. Begitu juga pensiunan. Uang pensiun sering bukan hanya untuk satu orang, melainkan menopang kehidupan rumah tangga kecil yang penuh tanggung jawab senyap. Itulah sebabnya perubahan yang menyentuh ASN dan pensiunan punya efek berlapis. Ia bergerak ke rumah-rumah, ke warung, ke pasar, ke apotek, ke uang sekolah cucu, ke biaya listrik, ke iuran lingkungan, ke banyak hal kecil yang membuat masyarakat tetap bergerak. Jadi saat kita bicara bahwa tahun 2026 bisa mengubah banyak hal, itu bukan kalimat berlebihan, sebab perubahan di sektor ini memang punya getaran luas. Bagi generasi muda yang mungkin melihat persoalan ini dari kejauhan, tahun 2026 juga membawa pelajaran penting, bahwa negara yang baik bukan hanya negara yang sibuk membangun masa depan, tetapi juga negara yang ingat pada mereka yang sedang menjalani masa kini dan mereka yang telah menyumbangkan masa lalunya. ASN aktif adalah mesin yang sedang berjalan. Pensiunan adalah fondasi yang pernah menopang sistem sebelumnya. Kalau keduanya diperlakukan dengan bijak, negara tidak hanya kuat ke depan, tetapi juga berakar ke belakang. Dan akar yang kuat itu penting, sebab bangsa yang terlalu sibuk mengejar yang baru, tetapi lupa merawat yang sudah berjasa, biasanya kehilangan keseimbangan moralnya. Karena itu, 2026 layak dilihat sebagai tahun ujian kedewasaan. Ujian bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang tidak sekadar populis, tetapi benar-benar berpijak pada kebutuhan nyata. Ujian bagi ASN dalam menjaga profesionalitas di tengah harapan besar akan perubahan. Ujian bagi pensiunan untuk tetap tenang, waspada, dan tidak mudah terseret kabar yang belum jelas. Ujian juga bagi masyarakat luas untuk lebih adil dalam melihat isu kesejahteraan aparatur negara. Sebab pembahasan tentang ASN dan pensiunan seringkali cepat memicu opini, padahal yang dibutuhkan justru pemahaman yang lebih utuh. Bahwa setiap kebijakan menyangkut hidup orang nyata, bukan sekadar angka dalam dokumen atau bahan perdebatan di media sosial. Ada keindahan tersendiri ketika harapan dibangun dengan cara yang sehat. Bukan dengan gegap gempita yang berlebihan, tetapi dengan optimisme yang sadar akan realitas. Mungkin itulah sikap terbaik memasuki 2026. ASN boleh berharap sistemnya membaik, karirnya lebih jelas, dan kesejahteraannya makin layak. Pensiunan boleh berharap hidupnya makin tenang, pelayanannya lebih mudah, dan haknya lebih dijaga. Tetapi semua itu akan lebih kuat kalau dibarengi dengan kesiapan memahami proses, kedewasaan menyaring informasi, dan keberanian untuk tetap percaya tanpa menutup mata terhadap fakta. Harapan yang dewasa tidak mudah dipermainkan, ia tenang, sabar, tetapi tetap hidup. Pada akhirnya, tahun 2026 bisa benar-benar mengubah banyak hal untuk ASN dan pensiunan Indonesia, bukan semata-mata karena adanya satu kebijakan besar atau satu keputusan mendadak, melainkan karena ia bisa menjadi awal dari cara pandang baru. Cara pandang bahwa kesejahteraan bukan hadiah, melainkan bagian dari sistem yang sehat. Cara pandang bahwa penghargaan terhadap pengabdian tidak boleh berhenti saat seseorang pensiun. Cara pandang bahwa reformasi birokrasi bukan hanya soal teknologi dan struktur, tetapi juga soal manusia yang menjalankannya. Cara pandang bahwa rasa aman ekonomi dan rasa dihargai secara sosial adalah fondasi penting bagi kehidupan bernegara. Dan kalau kita menatap tahun 2026 dengan jujur, ada satu hal yang mungkin paling layak dijaga, yaitu harapan yang tetap menyala tetapi tidak liar. Harapan yang tahu bahwa perubahan besar butuh waktu, tetapi juga tahu bahwa menuntut kejelasan adalah hal yang wajar. Harapan yang tidak mudah terjebak isu, tetapi tetap membuka ruang untuk kabar baik. Harapan yang membuat ASN tetap semangat bekerja dengan martabat dan pensiunan tetap menapaki hari-harinya dengan kepala tegak. Mungkin kita belum tahu persis semua hal yang akan benar-benar berubah. Tetapi satu hal terasa jelas bahwa tahun 2026 bukan tahun yang bisa dilewati dengan sikap biasa-biasa saja. Ia datang membawa kemungkinan. Dan kadang kemungkinan itulah yang paling kuat menggerakkan manusia untuk tetap percaya bahwa hidup bisa menjadi lebih baik. Jadi kalau hari ini ada yang bertanya apakah benar tahun 2026 bisa mengubah banyak hal untuk ASN dan pensiunan Indonesia, jawabannya adalah ya, sangat bisa.
Bukan karena semua keajaiban akan datang sekaligus, tetapi karena tahun ini menyimpan peluang untuk membenahi arah, memperjelas niat, memperkuat sistem, dan mengingatkan kita bahwa di balik segala kebijakan selalu ada wajah-wajah manusia yang menunggu kepastian, wajah ASN yang masih terus mengabdi, wajah pensiunan yang pernah memberikan hidupnya untuk tugas negara, wajah keluarga yang diam-diam berharap semuanya menjadi lebih tenang. Jika peluang itu dijaga dengan serius, maka 2026 tidak hanya akan dikenang sebagai angka dalam kalender, tetapi sebagai masa ketika banyak hal mulai bergerak ke arah yang lebih layak, lebih adil, dan lebih manusiawi.